Kekaisaran Bintang Luo mengandalkan satu alat jiwa untuk mengubah seluruh situasi. Mereka membawa kerugian besar bagi Jozi. Legiun Insinyur jiwanya tidak hanya kehilangan sepertiga dari kekuatan tempur mereka, tetapi bahkan 8 alat jiwa susunan kompresi terkuras dalam proses melindungi mereka. Itu juga mengapa mereka berhasil meminimalkan kerugiannya. Para jenderal yang terbang ke sisi Jozi semuanya berwarna hijau pucat saat ini. Jozi mengertakkan giginya saat dia berkata, "Mundur." Meskipun dia tahu bahwa kota Bintang Luo tidak akan pernah bisa meniru serangan seperti itu, dia tidak punya pilihan saat ini. Meskipun dia hanya melihatnya sebentar, dia dapat dengan akurat mengatakan bahwa gangguan cangkang hijau tidak akan bertahan selamanya. Setelah badai energi, mereka sudah jauh lebih lemah. Mereka akan menghilang setelah beberapa waktu. Lebih penting lagi, semangat pasukannya sangat rendah akibat apa yang telah terjadi. Mereka tidak dalam kondisi untuk bertarung saat ini. Jika pemerintah kota mempunyai rencana cadangan, hal ini akan sangat sulit untuk ditangani. Sinyal suar ditembakkan ke langit. Namun, Zuge Divine Crossbow Cannon juga menyala pada saat yang bersamaan. Cangkang stasioner yang pernah ditunggu-tunggu oleh Jozi dihujani. Mereka dengan cepat menguasai seluruh wilayah. 5 Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang, terutama Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, memainkan peran yang sangat besar pada saat ini. 300 insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dengan cepat bubar di bawah perintah Jozi. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya dan menyerbu ke tanah. Masing-masing bersinar terang dengan lebih dari 10 berkas cahaya. Mereka menggunakan kekuatan masing-masing untuk mencegat peluru tersebut. Kembang api yang mempesona diluncurkan di langit. Lampu terang menyala. Setiap kali terjadi ledakan cahaya, seseorang akan merasa sangat terpesona. Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang lainnya juga bereaksi. Mereka kini tak mau lagi berduka atas kematian rekan senegaranya. Mereka semua bergabung dan membantu mencegat peluru yang tidak bergerak. Perang telah berlangsung selama beberapa tahun. Cadangan Star Luo City juga terbatas. Setelah serangan ini, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan akhirnya berada di luar jangkauan serangan mereka. Namun, mereka juga meninggalkan lebih dari 400 mayat. Melihat para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan telah mundur, semua orang di puncak tembok kota bersorak. Bagi Kekaisaran Matahari Bulan, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Kekaisaran Bintang Luo, ini juga merupakan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemenangan membuat semua orang bersemangat. Wajah Xuan Ziwen bahkan memerah. Cangkang interferensi stasionernya terbukti efektif setelah pengalaman langsung. Duk Macan Putih juga bersemangat. Kerugian yang mereka timbulkan pada Kekaisaran Matahari Bulan melampaui ekspektasinya. Andai saja penghalang pelindung yang dibangun oleh alat jiwa arai kompresi energi tinggi tidak ada di sana. Kalau begitu, Legiun Insinyur Jiwa di darat akan musnah. Namun, ini sudah cukup baik. Meskipun cadangan alat jiwa kota Bintang Luo telah sangat terkuras, penting untuk mengetahui bahwa ada banyak master jiwa di sini. Selama masih ada cangkang interferensi stasioner, mereka masih sangat signifikan. Ledakan dahsyat pun terjadi di langit. Setiap pancaran cahaya membentuk seberkas cahaya yang menyilaukan. Pertarungan menemui jalan buntu. Namun, medan perang sudah berantakan. Para insinyur jiwa yang terjebak dalam badai energi tidak akan selamat. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Ini adalah kebrutalan pertarungan yang melibatkan alat jiwa. Tenda Komandan Kekaisaran Sun Moon. Jozi berwarna hijau pucat dan diam selama 15 menit. Setelah itu, dia memberikan serangkaian perintah. Semua insinyur jiwa kelas 9 berkumpul di tenda komandan, termasuk Kong Deming. Kami tidak siap kali ini. Jangan sampai terjadi lagi. Sembahlah, besok kami akan bertarung lagi. Mohon bertanggung jawab untuk menangani gangguan-gangguan itu. Besok tidak boleh seperti hari ini. Jozi berkata kepada insinyur jiwa kelas 9. Kong Deming mengerutkan alisnya dan berkata, aku tidak mengira Kekaisaran Bintang Luo akan menghasilkan alat jiwa seperti itu. Dengan cangkang gangguan itu, kekuatan kita memang telah sangat melemah. Aku sudah memeriksanya. Gelombang gangguan itu dapat bertahan selama lebih dari 30 menit. Meskipun tidak murah untuk memproduksinya, mereka sama kuatnya dengan cangkang stasioner kelas 7. Mengingat kemampuan Kekaisaran Bintang Luo, mereka masih dapat memproduksinya dalam jumlah banyak. Cangkang ini juga mampu mencakup wilayah yang sangat luas. Itu sebabnya kita melihat apa yang terjadi sebelumnya. Jika kita ingin menghindari gangguan apapun, itu tidak mungkin untuk saat ini. Alat jiwa kami yang tertaut masih akan terpengaruh. Pilihan terbaik yang kita miliki sekarang adalah menggunakan alat jiwa stasioner.
Juzi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, kami tidak punya waktu. Penelitian kami tentang alat jiwa stasioner telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Kami tidak akan punya waktu untuk mengerahkan cukup banyak peluru stasioner. Kami hanya bisa mengandalkan kekuatan kami saat ini. Duk Harimau Putih, saya benar-benar ingin melihat apakah Anda dapat melawan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dengan cangkang gangguan itu. Penatua Kong, saya ingin Anda secara pribadi memimpin Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Bagaimana menurut Anda? Kong Deming mengangguk dalam diam. Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan memang sangat kuat. Namun, masih ada masalah tersembunyi di balik kekuatan tersebut. Alat jiwa berbentuk manusia harus dikendalikan menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar. Mengingat anggota Legiun saat ini, hal ini mustahil. Bagaimana Legiun bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Itu karena Kong Deming telah menemukan metode rahasia, di mana energi kehidupan dikuras sebagai harga yang harus dibayar. Ini sangat membantu meningkatkan kekuatan spiritual para insinyur jiwa. Inilah sebabnya mengapa kemampuan individu para insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan sebenarnya hanya sekitar 5 atau 6 cincin. Mereka mampu menjadi sekuat master jiwa bercincin 8 melalui alat jiwa berbentuk manusia. Namun, pengorbanannya adalah hidup mereka jauh lebih pendek daripada master jiwa biasa. Tak satu pun dari mereka bisa hidup lebih dari 50 tahun. Pada saat yang sama, mereka juga sangat arogan karena mereka kuat, dan kekuatan spiritual mereka telah meningkat secara berlebihan. Kecuali seseorang cukup kuat, dia tidak bisa mengendalikan legiun ini. Kekuatan tempur legiun yang sebenarnya hanya dapat dilepaskan di bawah kendali Kong Deming. Ini bahkan lebih penting setelah Kekaisaran Matahari Bulan kehilangan alat jiwa mereka yang terhubung. Tanpa alat jiwa yang terhubung, mereka harus bertarung dengan kekuatan absolut mereka. Juzi tidak berpikir bahwa kota Bintang Luo dapat melawan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dengan cangkang gangguan itu. Bagaimanapun, kemampuan keseluruhan Kekaisaran Matahari Bulan telah berkembang terlalu pesat selama beberapa tahun terakhir. Kekaisaran juga sangat memamerkan kekuatan militernya. Sekarang ada lebih dari 3 juta tentara. Lebih dari 1 juta dari mereka telah terlibat dalam perang ini. Jumlah ini setidaknya 2 kali lipat dari jumlah yang dimiliki Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, ia memiliki banyak legiun insinyur jiwa, alat jiwa, dan formasi jiwa. Star Luo City tidak punya peluang sama sekali. Kecuali jika kota itu memiliki lebih banyak peluru kelas 9, tapi itu tidak mungkin. Kerang kelas 9 tidak begitu tersedia. Malam itu sunyi. Kegembiraan di kota Bintang Luo telah lama memudar. Segalanya sangat sibuk di kota. Hari ini menandai kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kekaisaran Bintang Luo. Namun, semua orang juga tahu apa arti kemenangan pertarungan seperti ini. Itu berarti Kekaisaran sekarang memiliki permusuhan yang mendalam dengan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Begitu perang berakhir, tidak ada seorang pun yang selamat. Mengingat keadaan mereka saat ini, semua orang dari Kekaisaran Bintang Luo bersatu. Hanya dengan bertarung sampai mati, bersama dengan peluru pengganggu, mereka mungkin bisa bertahan hidup. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Su Jiawei tidak bisa tidur sepanjang malam. Dai Hao tidak bisa tidur. Penatua Xuan tidak bisa tidur. Ketika sinar matahari pertama bersinar dari timur dan menyinari kota Bintang Luo, kota itu ditutupi oleh lapisan emas. Sinyal dari Kekaisaran Matahari Bulan juga terdengar. Setelah istirahat siang dan malam, markas Kekaisaran Matahari Bulan seperti singa yang baru saja bangun. Sinyal itu seperti auman singa. Itu berarti Kekaisaran Matahari Bulan akan menunjukkan cakar tajamnya di kota Bintang Luo. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan tidak langsung menyerang kota Bintang Luo. Namun, seluruh pangkalan itu bergerak. Melihat dari kota Bintang Luo, terlihat jelas bahwa tentara sedang menghancurkan formasi alat jiwa mereka. Ini hanya berarti dua hal. Entah mereka mundur, atau mereka akan menyerang. Berdiri di atas tembok kota, Adipati Macan Putih tampak sangat muram. Kekaisaran Matahari Bulan jelas akan berusaha sekuat tenaga. Ia tidak akan mundur. Formasi jiwa dirobohkan agar bisa digeser ke depan. Kota Bintang Luo akan diserang, dan formasi jiwa ada di sana untuk melindungi legiun insinyur jiwa mereka. Tidak diragukan lagi, Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika semua formasi jiwa dihancurkan, Kekaisaran Matahari Bulan akan berada dalam situasi bencana. Namun, apakah itu mungkin? 1 juta tentara bergerak bersama menuju kota Bintang Luo. Rasanya seperti batu kilangan besar yang perlahan berputar, semakin cepat. Batu giling ini akan menggiling kota Bintang Luo menjadi bubuk. Sekarang, orang-orang di kota Star Luo tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa bersiap untuk bertarung. Jika mereka menang, mereka mungkin bisa bertahan.
Namun, jika kalah, mereka akan dikutuk. Orang-orang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang semuanya berada di puncak tembok kota sekarang. Mereka semua berada di sisi utara. Ini adalah medan perang utama. 5 legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa semuanya berkumpul di sini. Tanpa mengalahkan 5 legiun insinyur jiwa ini, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Awalnya, mereka tidak punya peluang. Namun, peluang tersebut tampaknya muncul setelah munculnya cangkang interferensi stasioner. Sinyal bernada rendah menjadi semakin keras. Saat matahari bersinar lebih terang, dan setelah pasukan Kekaisaran Matahari Bulan meninggalkan beberapa pasukan, mereka mulai perlahan tapi pasti mendekat ke kota Bintang Luo. Su Jiawei secara pribadi datang ke puncak tembok kota. Dia berdiri di samping Duk Macan Putih. Su Jiawei tersenyum dan bertanya, gangguan cangkang hijau tidak akan selamanya. Setelah badai energi, mereka sudah jauh lebih lemah. Mereka akan menghilang setelah beberapa waktu, Dai Hao, tahukah kamu? Aku pernah takut padamu. Duk Macan Putih tersenyum, tentu saja saya tahu itu. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya selalu berada di perbatasan barat? Mengingat kontribusiku, aku seharusnya menjadi panglima ketiga pasukan. Bukankah begitu? Su Jiawei menghela nafas dan berkata, ya. Aku iri padamu. Saya tidak cocok menjadi pemimpin sebuah kerajaan. Duk Macan Putih menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu tidak bisa mengatakan itu. Itu hanya masalah psikologis. Setiap kali seorang kaisar bertemu pejabat seperti saya khawatir biasanya reaksinya akan seperti itu. Su Jiawei tertawa. Mungkin. Aku tidak menyangka mendapat kesempatan bertarung bersamamu. Tahukah kamu bagaimana perasaanku sekarang? Saya merasa tersanjung. Duk Macan Putih bisa perintah Juzi. Mau tidak mau tertawa terbahak-bahak. Aku juga. Mata Su Jiawei berbinar. Biarkan para bajingan Kekaisaran Sanmun itu datang. Saya benar-benar ingin melihat apakah kota saya jatuh terlebih dahulu, atau apakah darah prajurit Matahari Bulan akan mengering. Legiun Insinyur 5 jiwa perlahan-lahan berpisah. Di langit, semua jenis alat jiwa pengintai udara perlahan bergerak maju. Di darat, Legiun Insinyur jiwa yang tersisa mengatur ulang diri mereka sendiri. Mereka berhasil membentuk 6 Legiun Insinyur jiwa penuh. Tentu saja, ini hanya terjadi di sisi utara. Di 3 arah lainnya, masih ada legiun insinyur jiwa lainnya yang bergerak bersama para prajurit. Mereka siap membangun formasi jiwa. Strategi Kekaisaran Matahari Bulan sangat sederhana. Itu untuk membangun formasi jiwa yang berada dalam jangkauan efektif kota Bintang Luo. Namun, strategi sederhana itulah yang paling mematikan saat ini. Ini karena kehancuran dari formasi jiwa tersebut dapat diandalkan setelah mereka dibangun sepenuhnya. Meskipun kota Bintang Luo dapat mengganggu serangan dan pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan, kota ini mungkin masih tidak mampu menangani kekuatan formasi jiwa. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah bahwa alat jiwa arai kompresi energi tinggi telah terkuras pada hari sebelumnya. Setidaknya mereka tidak bisa digunakan dalam jangka pendek. Siapkan Suge Divine Crossbow Cannon dan peluru interferensi stasioner. Tembakan meriam panah ilahi Suge. Saat Adipati Macan Putih berteriak, kota Bintang Luo tampaknya telah menjadi landak besar yang menembakkan semua durinya. Tiba-tiba, peluru yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah pasukan Kekaisaran Matahari Bulan wajah Xuan Ziwen. Kali ini, Duk Macan Putih tidak segera menggunakan cangkang interferensi stasioner. Jumlahnya sangat terbatas. Setelah mengetahui bahwa mereka memiliki peluru tersebut, musuh pasti akan mencoba mencegatnya jika mereka menggunakannya lagi. Dai Hao sangat menyadari bahwa para insinyur jiwa kelas 9 di antara legiun insinyur jiwa itu pasti sudah siap. Mereka akan bertanggung jawab untuk menangani cangkang interferensi stasioner. Inilah mengapa dia perlu berinvestasi dalam pertarungan sejak awal. Para insinyur jiwa segera mendirikan penghalang pertahanan yang terkait. Tanpa adanya peluru interferensi stasioner, penghalang pertahanan yang terhubung ini tidak dapat ditembus di medan perang meskipun cadangan alat jiwa kota Bintang Luo telah sangat terkuras. Penting untuk mengetahui bahwa ada banyak master jiwa di. Sayangnya itu hanya bertahan sesaat. Lingkaran cahaya hijau menyebar secara diam-diam dan dengan cepat menyelimuti seluruh medan perang. Kong Deming, yang berada di depan legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, memperlihatkan ekspresi heran di wajahnya. Orang yang licik. Sebagai ayah baptis semua insinyur jiwa kelas 9, dia langsung tahu bahwa dia telah ditipu. Terakhir kali peluru interferensi stasioner ditembakkan, mereka melepaskan cahaya hijau giok. Mereka sangat jelas terlihat di medan perang, seolah-olah itu adalah kembang api. Kali ini, peluru tersebut ditembakkan tanpa peringatan apapun tenda Kekaisaran Sanmun.
Jelas sekali, cangkang itu tidak harus mengeluarkan cahaya hijau giok. Jelas, mereka hanya muncul seperti itu di lain waktu karena itu adalah taktik yang disengaja oleh Kekaisaran Bintang Luo. Kali ini, Kekaisaran telah mengeksploitasi niat Kekaisaran Matahari Bulan untuk mencegat cangkang gangguan mereka, sehingga menyesatkan Kekaisaran Matahari Bulan. Selongsong peluru interferensi stasioner ditanam di antara selongsong peluru stasioner lainnya dan ditembakkan dengan Zuge Divine Crossbow Cannons. Segera, efek yang tidak terduga tercapai. Pengawasan udara dan alat jiwa yang terhubung segera menjadi tidak berguna. Entah itu Juzi atau Kong Deming, mereka pasti terkesan. Di pihak Sekte Tang, BIBI, Hichaito dan Susanshi berkumpul. Mereka tertawa sinis. Ide ini tidak datang dari Adipati Macan Putih, melainkan mereka bertiga. Karena Xuan Ziwen adalah orang yang telah meneliti cangkang interferensi stasioner, orang yang benar-benar bertanggung jawab atas produksi dan penggunaan cangkang ini adalah Wakil Ketua Aula Alat Jiwa Sekte Tang saat ini, Hichaito. Duk Macan Putih tersenyum sebelum berbalik dan mengacungkan jempol kepada Hichaito. Jika kota Bintang Luo ingin melawan Kekaisaran Matahari Bulan, cangkang interferensinya harus efektif terlebih dahulu. Jika alat jiwa yang terhubung tidak dapat dihentikan, segala sesuatu yang lain tidak ada gunanya. Legiun Insinyur Jiwa pertama, kedua, ketiga dan keempat, serang! Teriak Duk Macan Putih. Setelah ini, dia menghunus pedang panjang dari pinggangnya dan mengarahkan pedang tajamnya ke arah pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Angka demi angka meningkat. Mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menyerang pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Memanfaatkan kekuatan seseorang merupakan elemen penting dalam perang. Satu-satunya kekuatan yang dimiliki Kekaisaran Bintang Luo adalah penguasa jiwa mereka, Kendali Kong. Saat sosok-sosok ini terbang, suara gemuruh bernada rendah terdengar di udara. Suaranya sangat keras sehingga seolah-olah guntur sedang menggelegar Kekaisaran dengan cangkang gangguan itu. Proyeksi kuning raksasa muncul. Proyeksi ini panjangnya hampir 1000 meter. Itu sangat besar, seperti banteng raksasa. Itu adalah tubuh sejati jiwa bela diri Elder Xuan, Tao Tie Godly Bull. Semua sosok itu terus mendarat di tubuh Tao Tie Godly Bull. Jumlahnya ada beberapa ribu. Sosok Godly Bull melintas di langit saat dia menyerang Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada jalan mundur bagi kedua belah pihak. Hal yang sama terjadi di Akademi Shrek. Untuk memenangkan pertarungan ini, kedua belah pihak tidak hanya perlu menggabungkan kemampuannya. Mereka juga harus menggabungkan strategi mereka. Duk Macan Putih mengandalkan prajurit ajaib hari ini. Ini bukan gaya biasanya. Dia biasanya sangat jujur dan terbuka dengan strateginya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan prajurit ajaib. Ini sekarang, mengingat Kekaisaran Bintang Luo tidak dapat menantang Kekaisaran Matahari Bulan secara terbuka. Sebagai seorang komandan militer yang cerdik, dia sama kuatnya meskipun dia menggunakan tentara ajaib. Gelombang pertama tidur tentara ajaib tidur adalah cangkang interferensi stasioner. Dalam hal ini, gelombang kedua bisa prajurit ajaib, adalah 4 legiun penguasa jiwa ini. Keempat legiun insinyur jiwa ini dipimpin oleh orang-orang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka di sini untuk mengalahkan 5 legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa. Kekaisaran Bintang Luo hanya memiliki peluang menang jika mengalahkan 5 legiun insinyur jiwa ini. Juzi sudah tidak berada lagi di tenda komandan sekarang. Meskipun dia telah menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah peluru interferensi stasioner mendarat, kota Bintang Luo pasti akan menggunakan metode apapun untuk memaksimalkan efeknya. Kalau tidak akan ada pertengkaran yang bisa dibicarakan. Namun, Juzi tidak menyangka alat jiwa mereka akan diganggu dengan mudah. Namun, semua ini sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah bentrokan langsung yang akan terjadi, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan tidak menyerang kota Bintang Luo. Namun, seluruh pangkalan itu bergerak. Melihat Tao Tie Godly Bull dekat dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, sebuah bola cahaya perak yang kuat tiba-tiba dilepaskan. Cahaya perak tiba-tiba bersinar, membentuk penghalang cahaya yang sangat besar. Penghalang ini menelan Tao Tie Godly Bull. Penting untuk menyadari ukuran Tao Tie Godly Bull. Bahkan ada beberapa ribu master jiwa di atasnya. Dia sebenarnya tertahan oleh bola cahaya perak itu. Bahkan alat jiwa yang terhubung tampaknya tidak begitu kuat. Penatua Xuan adalah seorang Douluo tertinggi. Bulan perak tiba-tiba naik ke langit. Tiba-tiba sinar matahari menghilang dari langit. Saat bulan perak terbit, penghalang itu ikut bersinar bersamanya. Tuduhan ganas Elder Xuan dihentikan begitu saja. Xuan Ziwen kehilangan suaranya saat dia berteriak dari atas tembok kota, Silver Moon Douluo. Itu Penatua Kong. Itu Penatua Kong.
Saat dia menyebutkan kata Elder Kong, ekspresinya sangat berubah. Wajahnya sebenarnya dipenuhi ketakutan saat ini. Ya, itu adalah ketakutan. Xuan Ziwen, yang biasanya tidak takut, sebenarnya ketakutan sekarang. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Tao Tie Godly Bull. Meskipun itu bukan serangan terkait, kekuatan gabungan dari serangan lebih dari 1000 insinyur jiwa masih menakutkan. Sebagai ultimate Douluo, tanduk Elder Xuan bersinar terang dengan cahaya kuning. Dia sedang berjuang untuk melepaskan diri dari penghalang perak. Namun, cahaya perak itu seperti permen lengket. Dia bisa meregangkan cahayanya sebanyak yang dia bisa, tapi dia tetap tidak bisa melepaskannya. Semua master jiwa juga menunjukkan kekuatan mereka di dalam penghalang. Mereka menyerang penghalang itu dengan ganas, tapi tidak ada satupun yang lolos. Di tembok kota bintang Luo, Xuan Ziwen linglung saat melihat pemandangan ini. Dia telah berhasil. Dia sebenarnya telah berhasil. Elder Kong sekarang menjadi insinyur jiwa kelas 10. Dia telah menggabungkan kemampuan transenden Douluo ke dalam alat jiwanya. Ini adalah alat jiwa kelahiran yang dia sebutkan sebelumnya. Artinya, dia telah menggabungkan alat jiwanya yang paling kuat dengan jiwa bela dirinya sendiri, dengan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Penghalang cahaya ilahi Silver Moon. Pagoda Dewa Kematian seperti lelucon di depan penghalang cahaya ilahi bulan perak ini. Mereka hanya bisa bertahan, tapi tidak bisa menyerang. Tao Tie Godly Bull dan ribuan master jiwa kini menjadi target Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon memimpin mereka, 5 Legiun Insinyur Jiwa dari tangan yang melindungi bangsa dengan cepat berkumpul. Mereka melancarkan serangan habis-habisan. Di lapangan, para insinyur jiwa yang maju juga dengan cepat membangun formasi jiwa. Mereka kemudian menggunakan serangan kuat dari formasi jiwa mereka melawan Godly Tao Tie Bull. Para master jiwa di Godly Tao Tie Bull hanya bisa mengandalkan kekuatan masing-masing untuk menahan serangan tersebut. Namun, mereka tidak bisa membalas. Tiba-tiba, mereka semua berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini bahkan setelah alat jiwa mereka yang terhubung diganggu. Jika tidak, Kekaisaran Bintang Luo akan menimbulkan banyak korban sekarang jika Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan menggunakan serangan terkait mereka. Duk Macan Putih sangat muram sekarang. Penghalang perak ini belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Kekaisaran Bintang Luo bukan satu-satunya yang memiliki kartu truf. Kekaisaran Matahari Bulan juga memiliki kartu truf. Itu adalah teknologi alat jiwa selama ribuan tahun. Hal ini akhirnya dibuktikan sekarang. Gangguan cangkang hijau tidak akan selamanya. Setelah badai energi, mereka sudah jauh lebih lemah. Mereka akan menghilang setelah beberapa waktu. Penatua Xuan tidak bisa melindungi semua orang sendirian. Beberapa master jiwa yang lebih lemah sudah mulai mati. Ini juga pertama kalinya Penatua Xuan menghadapi situasi seperti itu. Dia meraung dengan marah, dan cahaya kuning yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Bagi yang lain, itu hanyalah penghalang perak. Namun, sebagai seorang ultimate Douluo, dia sepenuhnya memahami bahwa cahaya perak ini memanfaatkan kekuatan spasial. Itu tidak memanfaatkan kekuatan bulan. Sebagian besar serangan yang dilancarkan olehnya dan para master jiwa lainnya tidak menghasilkan apa-apa. Jika tidak, bahkan alat jiwa kelas 12 akan runtuh, mengingat besarnya serangan mereka. Kekuatan spasial? Penatua Xuan meraung, dan tanduknya perlahan berubah menjadi perak. Di atasnya, bola cahaya perak menyilaukan perlahan muncul. Di sekeliling bola cahaya perak ini ada lingkaran cahaya hitam. Jelas itu adalah ruang yang telah terkoyak, perintah Zhu. Ketika Kong Deming melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Mata Su Jiawei sayangnya dia menemukannya begitu cepat. Sangat disayangkan. Jika tidak ada ultimate Douluo yang bisa mengendalikan kekuatan spasial, saya bisa membunuh lebih banyak lagi master jiwa menggunakan Silver Moon Divine Light Barrier milik saya. Biarkan para bajingan Kekaisaran Sun Moon itu datang. Saya benar-benar ingin melihat apakah kota saya jatuh terlebih dahulu, atau apakah darah prajurit Matahari Bulan akan mengering. Saat Penatua Kong melambaikan tangannya, langit bersinar terang. Penghalang itu perlahan menghilang tepat sebelum Penatua Xuan menyerang. Namun, serangan dari luar tidak berhenti. Elder Kong tidak bermaksud menggunakan penghalangnya untuk menjebak mereka semua. Dia hanya perlu membangun momentum. Sinar demi sinar cahaya ditembakkan dari Tao Tie Godly Bull. Seekor naga emas besar menyerbu ke langit. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyinari, dan insinyur jiwa terdekat dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak punya pilihan selain meningkatkan penghalang pelindung dan menghentikan serangan mereka untuk sementara. Tubuh sejati naga suci yang bercahaya. Itu adalah Bei Bei, wajah Xuan Ziwen.
Cangkang penyu yang tak terhitung jumlahnya terbuka, membentuk perisai besar di langit yang menghalangi serangan yang datang. Banyak berkas cahaya juga dibiaskan. Permukaan cangkang penyu bersinar emas terang. Seekor ular raksasa sedang bergerak di atasnya. Mata merah darahnya menatap tajam ke arah musuh, seolah sedang memilih siapa yang akan dilahapnya. Itu adalah perisai pertahanan abadi Xuanwu, Susanshi. Meskipun cadangan alat jiwa kota bintang Luo telah sangat terkuras, penting untuk mengetahui bahwa ada banyak master jiwa di. Bola cahaya meledak di langit, secara akurat mencegat semua jenis serangan dalam radius 100 meter. Itu adalah pria yang sepenuhnya tersembunyi di balik baju besi tebal. Seluruh tubuhnya ditutupi semua jenis alat jiwa, termasuk tong yang menembakkan sinar jiwa. Sinar destruktif ditembakkan kemana-mana. Semua serangan berat berhasil diblok. Asal-usul kehancuran, Hica itu. Seekor ular berwarna merah muda muncul di langit. Lingkaran emas redup mendukungnya dan menutupi beberapa master jiwa yang lebih lemah tenda Kekaisaran Sun Moon. Tubuh emas tak terkalahkan dilepaskan oleh soft tendon Pithon. Itu adalah kelinci lembut iblis liar, Jiang Nanan. Suara seruling bergema di udara. 9 burung phoenix naik ke langit, semuanya berkedip dengan warna berbeda. Serangan apapun yang menyerang mereka langsung menembusnya. Kemanapun mereka lewat, semua serangan menyimpang dari lintasan aslinya. Itu adalah Flute Chaldron Douluo, Nine Poenis Worshipping Flute, Xiao Xiao. 12 sayap berkibar. Malaikat besar turun, dan lapisan cahaya suci muncul. Setiap kali mereka berada di tubuh master jiwa, mereka menawarkan cincin perlindungan emas. Itu adalah malaikat Douluo, Ye Gui. Seekor naga raksasa berwarna merah muda muncul di langit. Lingkaran cahaya merah muda menyebar dari tubuhnya. Setiap serangan yang menyentuh lingkaran cahaya merah muda ini akan langsung hancur. Itu adalah tubuh asli naga rubi dari Rubi Douluo, Nan Qiu Qiu. Sinar cahaya pedang yang panjang melonjak, dan pedang sepanjang 100 meter muncul. Seorang anggota Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan terbunuh oleh pancaran cahaya pedang ini, Kendali Kong. Itu adalah pedang fanatik Douluo, Ji Juen, dan pedang penghakimannya, Kekaisaran dengan cangkang gangguan itu. Ya, mereka berasal dari Sekte Tang. Mereka adalah 8 judul Douluo dari Sekte Tang saat ini. Dalam 3 tahun, mereka semua menjadi berjudul Douluo saat mereka berkultivasi tanpa kenal lelah, dan setelah mereka mengonsumsi pil spiritual. Semuanya sangat kuat sekarang. Saat ini, mereka adalah pilar dari Sekte Tang. Mereka juga merupakan wajah generasi muda Shrek. Namun, 2 orang terkuat tidak ada di sini. Jika 10 Douluo yang kuat ada di sini, kekuatan tertinggi Sekte Tang akan terlihat sepenuhnya. Selain mereka, judul Douluo dari Akademi Shrek, Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Douling, dan Kekaisaran Jiwa Surgawi semuanya juga menunjukkan kemampuan mereka. Mereka terbang ke segala arah dari punggung Taotie Godly Bull. Sosok demi sosok memancarkan cahaya menyilaukan dari tubuh mereka. Mereka tidak hanya menolak serangan yang ditembakkan pada mereka, tetapi mereka bahkan melompat ke arah para insinyur jiwa. Keuntungan terbesar yang dimiliki para insinyur jiwa adalah alat-alat jiwa yang terhubung. Setelah itu, jaraknya. Jika mereka bisa menutup jarak, para master jiwa pasti tidak takut dengan insinyur jiwa. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan dengan judul Douluo di depan, banyak master jiwa masih binasa akibat serangan tersebut. 4.000 orang yang pergi bersama penatua Xuan semuanya adalah elit di antara para master jiwa. Mereka masing-masing harus memiliki setidaknya 5 cincin. Mereka yang memiliki kurang dari 7 cincin mengandalkan alat jiwa tipe terbang. Beberapa dari 7 cincin di atas juga melakukannya. Hanya mereka yang mahir terbang yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tetap berada di udara. Mengingat keadaan ini, jatuh dari langit berarti kematian. Pertarungan di langit segera menjadi sangat intens, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan tidak menyerang kota Bintang Luo. Namun, seluruh pangkalan itu bergerak. Dari kota Bintang Luo, Zhuge Divine Crossbow Cannon mengeluarkan suara dengan ganas. Berkas cahaya terus-menerus ditembakkan. Pada saat yang sama, gerbang kota di depan kota Bintang Luo dibuka. Sosok raksasa mulai bermunculan di tembok kota. Mereka memanjat keluar menggunakan kaki panjang mereka secepat mungkin. Itu adalah Legiun Insinyur Benteng Jiwa Kota Shrek. Setelah bertahun-tahun diperkuat, Fort Soul Engineer Legion jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap benteng self-driving segala medan sekuat alat jiwa kelas 7. 3 insinyur jiwa menguasai 1 benteng. Sekarang, seluruh legiun memiliki total 500 benteng yang bisa mengemudi sendiri. Mereka berkoordinasi dengan meriam di tembok kota dan dengan cepat keluar. Mereka menyerang formasi jiwa di tanah, tugas mereka adalah menghancurkan mereka.
Jika tidak, akan menjadi bencana besar jika formasi jiwa dibiarkan dibangun sepenuhnya. Tidak hanya Legiun Insinyur Jiwa Benteng yang dilepaskan, tetapi Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang juga ikut bergabung. 300 sosok menjulang di atas tembok kota. Alasan mengapa mereka tidak muncul di awal adalah karena mereka saat ini membentuk kekuatan tempur terbesar dari semua Legiun Insinyur Jiwa. Setelah 3 tahun pelatihan, kekuatan bertarung individu dari setiap Insinyur Jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang telah meningkat pesat. Mereka semua dilengkapi dengan alat jiwa terbaik di Sekte Tang. Di Kekaisaran Bintang Luo, Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menantang 5 Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan di tangan yang melindungi bangsa. Tentu saja, ini mengacu pada Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang. Dibandingkan dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon, mereka masih jauh. Prajurit biasa sudah tidak berguna di medan perang. Mereka hanya membantu formasi jiwa di pihak Kekaisaran Matahari Bulan. Sedangkan untuk kota Bintang Luo, prajurit biasa bertanggung jawab untuk memindahkan perbekalan. Semua orang tahu bahwa pertarungan ini sangat penting untuk hasil akhir perang. Tidak ada hal lain yang penting. Duk Macan Putih terus memberikan perintah. Di bagian atas tembok kota, semua jenis alat jiwa menghujani api sebanyak yang mereka bisa. Pertarungan di 3 arah lainnya di kota Bintang Luo telah dimulai. Namun, saat ini, Duk Macan Putih hanya bisa diganggu dari depan. Itu adalah arah yang paling penting. 3 arah lainnya lebih beragam. Hanya ada beberapa peluru interferensi stasioner dan penghalang pertahanan terkait yang digunakan di 3 arah tersebut. Di bagian depan, banyak peluru interferensi stasioner digunakan untuk mencegah musuh menggunakan alat jiwa yang terhubung. Inilah sebabnya mengapa Kekaisaran Bintang Luo juga tidak menggunakan alat jiwa yang terhubung dengannya. Sedangkan untuk 3 arah lainnya, tidak ada cukup orang untuk melancarkan serangan terkait. Namun, pertahanan terkait masih digunakan untuk menstabilkan situasi. Duk Macan Putih sedang bertaruh. Dia tidak punya pilihan. Dia memiliki terlalu sedikit kartu truf di tangannya. Dia hanya bisa memilih untuk mengerahkan semuanya di medan perang sekarang. Inilah satu-satunya cara dia bisa menang. Situasi di medan perang sangat tragis. Zhu Zi memperhatikan dari belakang. Tentu saja, dia tahu bahwa semuanya berasal dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia bahkan lebih berkonflik sekarang. Penting untuk diketahui bahwa masih ada 2 orang lagi yang belum muncul di medan perang. Dengan peluru interferensi stasioner, mereka mampu mengubah situasi keseluruhan pertarungan. Dia tidak menyangka akan melihat mereka berdua di sini saat ini. Bagaimanapun, mereka sudah menghilang selama 3 tahun. Namun, dia masih sangat khawatir mereka akan muncul kembali. Jika Master Jiwa yang kuat dari Sekte Tang dan Akademi Shrek mati dalam pertempuran di hadapannya, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak akan pernah memaafkannya. Zhu Zi terpecah antara pilihan di depannya. Dia biasanya sangat tegas dalam mengambil keputusan seperti itu. Namun, dia tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Marsekal, tolong beri kami perintah Anda. Seorang komandan yang berada di sisinya memohon padanya. Zhu Zi menghela nafas sebelum membisikkan beberapa instruksi kepada komandan di sisinya. Gangguan cangkang hijau tidak akan selamanya. Setelah badai energi, mereka sudah jauh lebih lemah. Mereka akan menghilang setelah beberapa waktu. Saat ini, kedua belah pihak sedang terlibat dalam pertempuran. Karena pertempuran baru saja dimulai, para Master Jiwa dan Insinyur Jiwa di kedua sisi berada dalam kondisi terbaik mereka. Mereka masih bisa berusaha sekuat tenaga satu sama lain. Hanya ketika mereka telah mengeluarkan sejumlah besar energi, korban akan mulai menumpuk. Pada akhirnya, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan masih menjadi kelompok paling kuat di medan perang. Beberapa orang akan jatuh dari langit dengan setiap serangan yang mereka lancarkan. Namun, di bawah komando Kong Deming, mereka akan selalu mundur setelah melancarkan serangan untuk memperluas jarak antara musuh dan diri mereka sendiri. Tubuh Kong Deming terus-menerus memancarkan cahaya perak yang kuat saat dia menjauhkan Penatua Xuan dari Legiun Insinyur Jiwa. Pada saat ini, para Master Jiwa dari Akademi Shrek mampu menunjukkan kecemerlangan individu mereka. Para tetua dari Paviliun Dewa Laut, serta para Master Jiwa yang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, bergegas menuju para Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Seluruh medan perang diterangi oleh cahaya dengan warna berbeda yang dipancarkan dan dilepaskan oleh keterampilan jiwa mereka. Tiba-tiba, cahaya misterius muncul dari belakang Kekaisaran Matahari Bulan. Sinar cahaya ini sangat tidak terduga karena muncul tanpa peringatan apapun. Itu menyapu medan perang dengan cara yang tidak membeda-bedakan karena setiap Master Jiwa dan Insinyur Jiwa di medan perang diterangi olehnya. Selain itu, target utama pancaran cahaya adalah Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan Perintah Zhu.
Orang-orang yang melawan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan adalah penguasa jiwa paling kuat dari Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu, mereka langsung diselimuti oleh berkas cahaya, mata Su Jiawei, biarkan para bajingan Kekaisaran Sun Moon itu datang. Saya benar-benar ingin melihat apakah kota saya jatuh terlebih dahulu, atau apakah darah prajurit Matahari Bulan akan mengering. Rasa lemah yang intens langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Meskipun kekuatan jiwa mereka tidak terpengaruh olehnya, sirkulasi darah di dalam tubuh mereka menjadi sangat lambat dan lemah. Pergerakan para master jiwa ini tampaknya menjadi sangat lamban. Serangan intens mereka menjadi jauh lebih lemah dalam situasi seperti ini. Saat ini, Ma Xiaotao sedang melepaskan hujan meteor Phoenix miliknya. Setelah terkena sinar itu, tubuhnya mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan saat rasa lemah melemahkan niat bertarungnya. Karena itu, hujan meteor Phoenix miliknya dihentikan. Sementara itu, tubuh para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan melepaskan selaput tipis yang melindungi tubuh mereka dari pancaran sinar tersebut, dan mereka berhasil keluar tanpa cedera. Sinar yang melemahkan. Sinar yang melemahkan pada skala ini. Ini harus menjadi alat jiwa kelas 9. Faktanya, itu pasti lebih kuat daripada alat jiwa kelas 9 pada umumnya, wajah Xuan Ziwen. Setiap orang memiliki kartu truf, dan Kekaisaran Matahari Bulan tidak terkecuali. Tidak ada alasan bagi mereka untuk memiliki perlengkapan yang kurang baik dibandingkan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, mereka tidak memiliki benda seperti peluru interferensi yang dapat secara langsung mempengaruhi hasil pertempuran. Sinar pelemahan ini sebenarnya adalah alat jiwa kelas 9. Satu-satunya alasan mengapa ia mampu mencakup rentang yang begitu besar adalah karena itu adalah alat jiwa sekali pakai, meskipun cadangan alat jiwa kota Bintang Luo telah sangat terkuras. Penting untuk mengetahui bahwa ada banyak master jiwa di itu sangat mirip dengan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, tetapi memiliki perbedaan utama tertentu. Itu jauh lebih bisa dikendalikan meskipun tidak sekuat peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Selain itu, ia melepaskan lebih dari satu sinar jiwa yang melemahkan. Garis-garis sinar kelemahan menyapu langit saat lebih dari setengah dari 4.000 master jiwa Bintang Luo terkena serangannya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan bertarung mereka menurun drastis. Ini bukanlah akhir dari semuanya. Setelah itu, sinar dengan warna berbeda menyinari para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Pada saat itu, para insinyur jiwa menjadi jauh lebih kuat. Tidak hanya kekuatan jiwa mereka yang ditingkatkan, tetapi seluruh aura mereka juga diubah oleh cahaya. Itu adalah sinar yang membantu memperkuat pasukan seseorang. Kekuatan jiwa para insinyur jiwa meningkat 10%, dan konsentrasi spiritual mereka juga meningkat. Selain itu, sinarnya juga memiliki efek haus darah. Ini juga merupakan alat jiwa kelas 9 sekali pakai tenda Kekaisaran Sun Moon. Kedua sinar jiwa kelas 9 ini mampu mengubah situasi di medan perang dengan melemahkan lawan mereka dan meningkatkan insinyur jiwa mereka. Setelah mereka dibebaskan, terlihat jelas bahwa Kekaisaran Matahari Bulan sedang berada di atas angin. Situasi serupa juga terjadi di lapangan. Sudah jelas sekarang bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah bersiap. Mereka mulai bertukar serangan dan pukulan dengan Legiun Insinyur Jiwa di kota Shrek setelah mereka selesai memasang alat jiwa mereka. Meskipun mereka masih berada dalam posisi yang kurang diuntungkan, situasi mereka telah meningkat pesat. Selain itu, mereka memasang beberapa area penempatan alat jiwa lainnya. Jika pertempuran terus berlanjut, Kekaisaran Matahari Bulan pasti akan lebih unggul. Sekarang jelas bahwa Kekaisaran Bintang Luo telah kalah dalam pertempuran udara. Sementara itu, keadaan sekarang perlahan-lahan dibalik oleh Kekaisaran Matahari Bulan saat mereka mulai mengambil alih posisi teratas juga. Adipati Macan Putih melihat semua ini dari tembok kota-kota Bintang Luo. Dia menutup matanya saat seringai terbentuk di wajahnya. Serangan mendadak tidak lagi berpengaruh jika lawan memiliki keunggulan mutlak atas Anda. Dia menghela nafas panjang sambil memikirkan bagaimana takdir telah menipunya sekali lagi. Jika kita mengetahui cangkang interferensi stasioner lebih awal, hasilnya akan jauh berbeda. Bahkan jika kita hanya mampu memproduksinya setelah Kekaisaran Douling musnah, itu masih belum terlambat. Saat itu, Kekaisaran Bintang Luo masih dalam kondisi terkuatnya. Saat ini, Kekaisaran Bintang Luo tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri melawan Kekaisaran Matahari Bulan yang kuat. Tanpa bala bantuan dan dukungan dari Akademi Shrek, mereka tidak akan pernah mampu mempertahankan sisa tanah mereka. Sudah terlambat. Ini mungkin sudah berakhir. Dilakukan. Saat ini, seseorang meletakkan tangannya di bahu Adipati Macan Putih. Adipati Macan Putih membuka matanya dan berbalik menghadap Su Jiawei, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo. Entah kenapa, Su Jiawei sebenarnya sedang tersenyum saat ini, kendali Kong. Yang mulia, saya minta maaf.
Saya tidak berhasil melindungi kesempatan terakhir kita untuk mempertahankan Kekaisaran Bintang Luo. Air mata mulai mengalir di mata Adipati Macan Putih, Kekaisaran dengan cangkang gangguan itu. Su Jiawei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya tahu hari ini pada akhirnya akan tiba. Saya sudah berterima kasih kepada Anda karena telah memberi saya harapan, walaupun itu hanya sehari. Dari kelihatannya, tidak mungkin Kekaisaran Matahari Bulan membiarkan kami berdua pergi. Mari kita suruh pasukan kita mundur. Terlepas dari hasilnya, kita tidak boleh membiarkan darah para talenta dari Akademi Shrek dan Sekte Tang mengalir karena pertempuran ini. Bagaimanapun, mereka adalah harapan masa depan benua kita. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kemarin? Duk Macan Putih mengangguk dalam diam. Dia tahu bahwa Su Jiawei benar. Hal terpenting yang harus mereka lakukan sekarang adalah mempertahankan kekuatan tempur apapun yang mereka miliki. Dari awal perang hingga sekarang, Kekaisaran Matahari Bulan belum pernah menyerang kota Shrek. Selain itu, mereka belum pernah melancarkan serangan habis-habisan terhadap siapapun dari Akademi Shrek. Selama Sekte Tang dan Akademi Shrek masih ada, 3 kerajaan asli benua Douluo masih memiliki harapan. Duk Macan Putih mengertakkan gigi dan berteriak, "Mundur!" Sinyal untuk mundur segera dilepaskan di atas kota Bintang Luo. Saat sinyal menerangi langit di atas kota, hati para prajurit dan penguasa jiwa yang bertempur di garis depan tenggelam. Semua orang tahu apa artinya mundur. Sepertinya perang ini akan segera berakhir. Ini berarti benua itu akhirnya akan disatukan oleh satu kerajaan. Penatua Xuan menghela nafas saat dia berubah kembali ke bentuk manusianya. Dia memelototi Kong Deming, yang tidak terlalu jauh darinya, saat dia berbicara. Kami tidak berhasil memutuskan siapa yang lebih kuat di antara kami. Jika bukan karena akademi, saya benar-benar ingin tahu kekuatan lain apa yang dimiliki oleh insinyur jiwa kelas 10. Kita akan punya banyak waktu untuk melakukan hal itu di masa depan, jawab Kong Deming dengan jelas. Anda dapat memberitahu rakyat Anda untuk berhenti berperang sekarang. Penatua Xuan mengangguk. Segera, perkelahian dan pertempuran yang terjadi di medan perang berhenti. Kekaisaran Matahari Bulan juga berhenti menyerang para insinyur jiwa dari Akademi Shrek, Sekte Tang, dan kerajaan lainnya. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan tidak menyerang kota Bintang Luo. Namun, seluruh pangkalan itu bergerak. Sekarang perang telah berkembang ke tahap ini, Kekaisaran Bintang Luo tidak mungkin lagi membalikkan keadaan. Semuanya sudah berakhir. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan setiap orang adalah menunggu konsekuensinya menimpa mereka. Penatua Xuan secara alami berhenti bertarung karena dia juga ingin mempertahankan kekuatan akademi. Tidak ada lagi artinya melanjutkan pertempuran. Pada akhirnya, Akademi Shrek masih merupakan entitas yang sangat kuat. Tidak ada alasan bagi Kekaisaran Matahari Bulan untuk menantang akademi. Bahkan jika mereka ingin menaklukkan seluruh benua, tidak mungkin mereka mengabaikan kekuatan akademi. Pada akhirnya, bahkan jika Huo Yuhao dan Tang Wutong hilang, mereka harus memperhitungkan para master jiwa yang kuat yang pernah lulus dari Shrek. Faktanya, ada banyak master jiwa kuat yang pernah belajar di Akademi Shrek yang bergengsi di negeri yang telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Bagaimanapun, Akademi Shrek adalah tempat yang dihormati oleh semua master jiwa. Merupakan bunuh diri politik jika Kekaisaran Matahari Bulan menyerang akademi dan membunuh anggotanya. Selain itu, Kekaisaran Matahari Bulan tidak perlu lagi melakukan hal itu. Faktanya, mereka sudah menguasai seluruh benua. Tidak peduli seberapa kuat kota Shrek, mereka tidak akan pernah bisa mempengaruhi hasilnya. Akan lebih bijaksana bagi mereka untuk mempertahankan kota Shrek untuk menenangkan para master jiwa yang kuat yang telah lulus dari akademi. Bagaimanapun, mereka hanya akan memicu respons kekerasan dari sisa-sisa 3 kerajaan dengan menghancurkan harapan terakhir mereka yang tersisa. Oleh karena itu, Kong Deming juga menginstruksikan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan untuk melakukan gencatan senjata setelah Penatua Xuan memerintahkan rakyatnya untuk mundur. Mereka mengizinkan para master jiwa dari Akademi Shrek, Sekte Tang, dan Kekaisaran Bintang Luo mundur dengan selamat. Zhu Xi terbang ke garis depan di bawah perlindungan pengawal pribadinya dan berhenti di sebelah Kong Deming. Ada campuran antisipasi dan kelegaan dalam ekspresi wajahnya. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Dia tidak hanya ingin menaklukkan seluruh benua, tapi dia juga ingin membalas dendam yang sudah lama dia nantikan. Zhu Xi menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk melihat Kekaisaran Bintang Luo. Sampaikan perintahku. Saya ingin kota Bintang Luo menyerahkan Adipati Macan Putih kepada kami. Suruh Kekaisaran Bintang Luo menyerah kepada kami. Kong Deming memandang Zhu Xi sambil tersenyum tipis sebelum mengangguk. Para komandan, terutama komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa yang berbeda, awalnya ingin mempertanyakan perintah Zhu Xi. Bagaimanapun, Legiun Insinyur Jiwa telah kehilangan banyak insinyur jiwa dalam pertempuran kemarin.
Namun, setelah melihat bagaimana Penatua Kong mengangguk menyetujui usulannya, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Karena Permaisuri Dewa Perang mendapat dukungan dari Penatua Kong, tidak ada yang berani menentang keputusan Juzi. Justru karena Kong Deming Juzi mampu memerintah seluruh kekaisaran matahari bulan dengan nyaman. Sebarkan perintah Permaisuri Dewa Perang. Kekaisaran Matahari Bulan yang agung telah memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan pada kehidupan tak berdosa di dalam Kekaisaran Bintang Luo. Selama Kekaisaran Bintang Luo menyerahkan Adipati Macan Putih, Dai Hao, Kekaisaran Matahari Bulan akan mengizinkan Kekaisaran Bintang Luo untuk menyerah. Jika Kekaisaran Bintang Luo berani menunjukkan segala bentuk perlawanan, kami akan membantai setiap orang di kota. Perintah tersebut diproyeksikan oleh alat jiwa penguat suara ke arah kota Bintang Luo. Dengan sangat cepat, seluruh kota mengetahui apa yang diusulkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Su Jiawei, yang berdiri di atas tembok kota, menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia mengepalkan tinjunya sebelum berbicara dengan lembut, "Saudara Dai, aku pasti akan menemanimu saat aku bergabung denganmu di neraka." Saat ini, tidak ada lagi pilihan lain. Dia tahu bahwa bahkan dia tidak akan bisa menghentikan Dai Hao menyelamatkan jutaan nyawa di kota Star Luo. Ini adalah fakta kehidupan yang dipahami semua orang. Keheningan menyelimuti orang-orang di atas tembok kota Bintang Luo. Semua komandan tiba-tiba berlutut. Segera, tentara dan warga sipil mengikutinya. Semua orang dari atas tembok kota dan di dalam kota semuanya berlutut pada saat itu juga. Duk Macan Putih perlahan berbalik saat dia menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang kasar. Dia berseru dengan suaranya yang dalam, "Saya, Dai Hao, telah menghabiskan hidup saya di medan perang berjuang dengan setia demi kerajaan kita. Hari ini, tidak ada alasan mengapa saya tidak memberikan hidup saya untuk jutaan nyawa Kekaisaran Bintang Luo kita. Hati-hati semuanya. Aku, Dai Hao, akan pergi." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan melompat ke udara. Saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menerkamnya dan memeluknya erat-erat di pinggangnya. "Tidak, ayah. Kamu tidak bisa pergi." Orang yang menerkamnya adalah pengawal pribadinya, yang juga tidak lain adalah putra bungsunya, Dai Luoli. Karena keberaniannya dan segudang prestasi militernya, Dai Luoli telah menjadi seorang komandan. Dia memerintahkan pengawal pribadi yang melindungi Adipati Macan Putih. Saat ini, air mata sudah mengalir di wajahnya saat dia berusaha mencegah ayahnya pergi. Dai Hao menghela nafas dengan lembut dan membelai kepalanya. "Anakku yang bodoh, kamu tidak perlu menghentikanku. Jangan sampai keluarga kita terlihat buruk." "Yao Heng, tarik dia pergi." Yao Heng segera melangkah mendekat sambil menyeret Dai Luoli menjauh dari ayahnya. Dai Huabin juga datang untuk membantu Yao Heng mengendalikan saudaranya. "Lepaskan saya! Lepaskan saya! Apakah kalian semua benar-benar ingin melihat ayah mati seperti ini?" Mata Dai Luoli kini memerah saat dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari saudara-saudaranya. Namun, budidayanya tidak setinggi saudara-saudaranya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Dai Luoli tidak bisa membebaskan dirinya. Dai Yao Heng tiba-tiba menampar Dai Luoli. Matanya juga sama merahnya. "Bodoh, apa menurutmu aku ingin ayah mati? Huabin, jaga dia. Kalian berdua harus memastikan keluarga Dai kita tidak mati. Kita tidak boleh melupakan apa yang telah dilakukan Kekaisaran Matahari Bulan terhadap kita." Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik menghadap Dai Hao dan berkata, "Ayah, saya adalah putra tertua di keluarga kami. Izinkan saya bergabung dengan Anda untuk menunjukkan kesetiaan yang kami miliki terhadap kerajaan kami." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menggerakkan telapak tangannya dan menempelkannya di leher Dai Huabin dan Dai Luoli. Karena itu, kedua saudara laki-lakinya jatuh pingsan dan terjatuh ke tanah. Setelah itu, Dai Yao Heng berbalik dan membungkuk pada Penatua Xuan. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah menuju Dai Hao. Busurnya hanyalah isyarat untuk berterima kasih kepada Penatua Xuan sebelumnya karena telah menjaga keluarganya, karena dia tidak akan kembali ke kota Bintang Luo bersama ayahnya. Dai Hao menatap putranya dan berbicara, "Kamu benar-benar pria dari keluarga Dai kami. Kamu adalah anak yang baik." Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan membawa Dai Yao Heng ke pelukannya. Terlihat jelas bahwa dia sangat bangga dengan putranya. Namun, tangannya tiba-tiba bergerak ke arah leher Dai Yao Heng. Demikian pula, Dai Yao Heng membeku sebelum jatuh pingsan. Dia tidak pernah menyangka ayahnya akan menggunakan cara yang sama padanya. Dai Hao berbalik menghadap Penatua Xuan dan memohon, "Penatua Xuan, saya membutuhkan Anda untuk menjaga putra-putra saya untuk saya." Penatua Xuan menghela nafas dan menjawab, "Adipati Macan Putih, Anda dapat yakin bahwa selama kota Shrek masih ada, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka." "Baiklah."
Setelah mendengar janji penatua Xuan, Adipati Macan Putih sepertinya tidak lagi khawatir. Dia melompat ke atas dan mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Duk Macan Putih ada di sini. Datang dan ambil nyawaku jika kamu berani. Hahaha. Dia tiba-tiba merobek baju besi dan kemeja yang dia kenakan untuk memperlihatkan fisik berototnya. Tubuhnya sepertinya memiliki keseimbangan sempurna antara kekuatan dan estetika. Auranya yang kuat menginfeksi seluruh kota Bintang Luo. Para komandan yang sudah berlutut di tanah tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dan menangis. Tidak ada yang ingin melihat bagaimana dewa perang generasi mereka akan jatuh. Sementara itu, Su Jiawei tampak jauh lebih tenang. Dia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan menarik belati pendek. Dia sudah lama berpikir untuk bunuh diri setelah gagal melindungi rakyatnya sebagai kaisar kekaisaran Bintang Luo. Sekarang Dai Hao telah memilih untuk menyerahkan nyawanya demi kekaisaran, Su Jiawei berpikir untuk melakukan hal yang sama juga. Meski tidak bisa dilahirkan di hari yang sama, Su Jiawei ingin mati di hari yang sama dengan saudara seperjuangannya. Saat Macan Putih mati demi kekaisaran akan menjadi momen yang sama ketika dia mati demi kerajaannya. Langit di atas gelap dan dingin. Awan bagaikan bongkahan batu besar di benak setiap orang. Semua orang, termasuk master jiwa yang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, mengepalkan tangan mereka erat-erat. Semua orang yang hadir tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Namun, tidak ada seorang pun yang senang menyerah begitu saja. Mereka hanya bisa menatap dan menyaksikan Adipati Macan Putih maju untuk menyerahkan nyawanya. Itu adalah momen yang memalukan bagi semua orang. Semua orang akan berhutang budi pada Adipati Macan Putih yang tidak akan pernah bisa mereka kembalikan. Meskipun Duk Macan Putih terbang melawan angin, tubuhnya yang berotot, punggung tegap, dan tatapan bangga di matanya membuatnya tampak tangguh. Saat ini, dia tampak seperti pemimpin umat manusia yang turun dari langit. Dia tidak mirip dengan seseorang yang baru saja gagal mempertahankan kotanya. Di bawah perlindungan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, Juzi perlahan terbang ke depan. Dia sangat gembira ketika tubuhnya mulai gemetar sebagai antisipasi. Kong Deming, yang berdiri di sisinya, juga sama bersemangatnya dengan betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan. Bagaimanapun, impiannya adalah melihat kerajaannya menyatukan seluruh benua. Namun, alasan utama mengapa dia bersedia membantu Juzi adalah karena dia jauh lebih mudah dikendalikan daripada Su Tianran. Selain itu, dia tidak lagi peduli dengan kekuasaan dan status sekarang karena dia telah menjadi insinyur jiwa kelas 10. Sebaliknya, dia ingin melihat Kekaisaran Matahari Bulan menaklukkan seluruh benua sehingga dia bisa menyebarkan alat jiwa yang telah dia kembangkan ke seluruh benua. Dia tahu bahwa Juzi pasti akan mendukung cita-citanya. Karena jarak kedua belah pihak tidak terlalu jauh, tidak butuh waktu lama sebelum Dai Hao tiba di hadapan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Seberkas cahaya perak diproyeksikan ke depan saat menyelimuti Duk Macan Putih. Dai Hao tidak mencoba menolaknya saat dia membiarkan cahaya perak membatasi gerakannya. Cahaya putih menarik Dai Hao menuju Juzi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat permaisuri dewa perang dalam jarak sedekat itu. Dia terkejut melihat bagaimana dia dikalahkan oleh wanita muda seperti itu. Kamu adalah permaisuri dewa perang dari Kekaisaran Matahari Bulan? Dai Hao bertanya dengan dingin. Juzi mengangguk dan berkata, itu benar. Apakah Anda Dai Hao, Adipati Macan Putih? Tidak akan ada Dai Hao lain di dunia ini. Dai Hao menjawab dengan dingin. Juzi menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu membawa pasukanmu untuk menyerang kota-kota di dekat perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan? Apakah kamu ingat bagaimana kamu membunuh orang-orang kami? Dai Hao berbicara dengan jelas. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya di medan perang dan telah membunuh banyak musuh. Bagaimana saya bisa mengingat siapa yang telah saya bunuh? Pasti selalu ada korban di medan perang. Air mata mulai mengalir di wajah Juzi saat dia berkata, namun, kamu adalah orang yang dibunuh oleh ayah saat itu. Ayah saya hanyalah seorang warga sipil, seorang koki. Keluarga kami dulu menjalani kehidupan yang bahagia. Aku suka sekali memakan makanan ayahku. Namun, dia tidak pernah kembali setelah hari yang menentukan itu. Ibuku menangis sampai mati tidak lama setelah ayahku meninggal. Dan aku menjadi yatim piatu. Duk Macan Putih membeku, lalu bertanya, jadi, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membalas dendam padaku? Juzi mengangguk dan menjawab dengan penuh kebencian, itu benar. Aku telah mengubur kebencian padamu di hatiku selama 20 tahun. 20 tahun yang panjang. Selama 20 tahun ini, aku ingin mengulitimu hidup-hidup untuk membalaskan dendam orang tuaku. Karena kebencian inilah aku berhasil bertahan dengan segala hal dalam hidupku sampai sekarang. Akan terlalu mudah bagimu jika aku membunuhmu secara langsung.
Saya ingin menghancurkan segala sesuatu yang menjadi sumber harga diri Anda. Tidakkah kamu bangga disebut Dewa Perang? Kalau begitu, izinkan aku menghancurkan pasukanmu dan menaklukkan kerajaanmu. Hari ini, kamu akan kehilangan semua milikmu. Aku ingin menggunakan darah dan jiwamu untuk memberkati roh orang tuaku. Setelah mendengar kata-kata marah Juzi, Adipati Macan Putih tertawa terbahak-bahak. Pasti selalu ada korban dalam perang. Meskipun aku tidak begitu ingat apa yang terjadi saat itu, bukankah sangat munafik jika kamu menyalahkanku atas apa yang telah aku lakukan ketika Kekaisaran Matahari dan Bulan melakukan hal yang persis sama selama beberapa tahun terakhir? Anda hanyalah satu dari jutaan orang yang ingin membunuh saya. Di masa depan, Anda juga bisa mengharapkan jutaan orang yang ingin membalas dendam kepada Anda. Silakan dan balas dendammu. Apa yang kamu tunggu? Kepalaku tepat di depanmu. Ambillah sesuai keinginanmu. Meskipun Duk Macan Putih adalah musuh mereka, para komandan Kekaisaran Matahari Bulan tidak bisa tidak mengagumi semangat dan keberanian yang dia tunjukkan. Dia benar-benar seorang komandan yang patut dihormati. Bahkan dalam keadaan seperti itu, harga diri dan kepercayaan dirinya tidak terkikis oleh ancaman Juzi. Juzi menjadi sangat tidak nyaman setelah melihat dan mendengar reaksinya. Dia tiba-tiba merasa belum berhasil mengalahkan Adipati Macan Putih. Dibandingkan dengan apa yang dia duga, dia tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Juzi mengancamnya, Adipati Harimau Putih, apakah Anda percaya bahwa saya akan memberi perintah untuk membantai semua orang di kota Bintang Luo sekarang? Beraninya kamu? Duk Macan Putih tampak sangat marah dengan kata-katanya. Apakah kamu tidak takut karma akan menyerangmu kembali? Juzi menatapnya dengan dingin dan berkata, aku menghabiskan seluruh hidupku dengan satu tujuan, untuk membalas dendam padamu. Mengapa saya takut dengan karma? Itu di luar pertimbangan saya. Marshal, saya mendorong Anda untuk berpikir 2 kali sebelum melakukan itu. Penatua Kong berbisik padanya. Juzi menatap ke kejauhan ke arah kota Bintang Luo. Jika tidak ada seorang pun dari Akademi Shrek atau Sekte Tang di kota Bintang Luo, dia mungkin benar-benar akan membantai semua orang di sana. Namun, bukan itu masalahnya. Dia hanya bisa mencoba menakuti Adipati Macan Putih. Juzi menghunuskan pedang panjang di sisinya saat dia mengarahkannya ke Duk Macan Putih. Daihao, aku akan menggali hatimu dan memberkati orang tuaku dengan darahmu hari ini. Ayo! Seru Daihao dengan marah. Juzi menatap Daihao dengan dingin. Meskipun dia tidak berani membunuh semua orang di kota, dia harus membalas dendam pada Daihao. Ini adalah hal minimal yang harus dia lakukan untuk membalaskan dendam orang tuanya. Dia telah memutuskan untuk mengecewakan Huo Yuhao dengan melanggar janji yang mereka buat, dan bersedia menerima konsekuensinya. Dia mengarahkan pedangnya ke dada Adipati Macan Putih. Dia mulai mendekatkan ujung pedangnya ke dadanya saat bilah pedangnya melepaskan cahaya pedang yang kuat. Dia ingin melihat Duk Macan Putih hancur di bawah tekanan kematian yang akan datang. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Mata Adipati Macan Putih penuh dengan arogansi dan tekad. Tidak ada sedikit pun rasa pengecut atau ketakutan. Persetan! Aku harus membunuhnya dan mengakhiri ini untuk selamanya. Tiba-tiba, niat membunuh yang intens terbentuk di mata Juzi saat dia menarik pedangnya dan mempersiapkan dirinya untuk melakukan tusukan terakhir untuk mengakhiri kebencian di dalam hatinya. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakan telinga bergema di langit. Suaranya sama kerasnya dengan guntur yang terdengar dalam badai petir yang sangat besar. Saya tantang kamu melakukan itu. 6 kata sederhana itu sudah cukup untuk membuat seluruh area bergetar. Gelombang suara yang kuat itu dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang sangat besar saat bergema dalam radius 50 km. Prajurit normal hanya akan mendengar suara yang sangat keras. Namun, para master jiwa dan insinyur jiwa merasakan dampak dari suara tersebut. Seolah-olah kepala mereka dipukul oleh palu. Semakin kuat budidaya mereka, semakin besar dampaknya terhadap mereka. Juzi merasa pusing setelah mendengar suara itu, dan tidak mampu menikam Adipati Macan Putih. Langit yang gelap dan suram tiba-tiba bersinar saat sinar matahari keemasan mulai menyinari daratan di bawahnya. Cahayanya yang kuat menyebar ke seluruh langit karena menyebabkan riak di udara setiap kali berkedip. Bahkan Penatua Kong dikejutkan oleh penindasan spiritual luar biasa yang dilepaskan oleh matahari. Dia tersentak, Douluo tertinggi. Siapakah Ultimate Douluo yang kuat ini? Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan suaranya untuk menekan secara spiritual semua orang dalam radius 50 km. Faktanya, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah para master jiwa. Tapi sekarang, hal itu terjadi tepat di depan matanya. Meskipun Penatua Kong dapat mendengar kemarahan dalam suara orang tersebut, itu adalah suara yang cerah. Itu jelas bukan suara Elder Xuan.
Penatua Xuan bukan satu-satunya ultimate Douluo. Penting untuk dicatat bahwa Kong Deming hanya mampu menangkis serangan Penatua Xuan dengan kekuatan insinyur jiwa kelas 10 miliknya. Hampir mustahil bagi mereka untuk menyimpulkan siapa yang lebih berkuasa. Kekaisaran Matahari Bulan hanya unggul karena alat jiwa mereka. Karena mereka, kekuatan bertarung individu mereka ditingkatkan, sementara kemampuan tempur musuh berkurang. Jika kota Bintang Luo mendapatkan bantuan dari Ultimate Douluo lainnya, itu akan menjadi kemenangan yang sangat sulit bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka harus menanggung biaya besar untuk menjatuhkan kota Bintang Luo. Bagaimana mungkin Penatua Kong tidak khawatir dengan kemunculan Ultimate Douluo yang misterius ini? Selain itu, sebagai insinyur jiwa kelas 10, dia dapat mengatakan bahwa pendatang baru ini mungkin lebih kuat daripada Penatua Xuan. Dia bukan sekadar Ultimate Douluo biasa. Bahkan Elder Kong tidak yakin bisa mengalahkan orang ini. Namun, ada satu orang yang bahkan lebih terkejut daripada Elder Kong. Orang itu tak lain adalah permaisuri Dewa Perang yang berdiri di belakangnya. Setelah mendengar seruan nyaring dari langit, Juzi mungkin sesaat diliputi oleh sensasi yang memusingkan. Namun, setelah dia menenangkan diri, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia tidak gemetar karena kegembiraan kali ini. Sebaliknya, dia gemetar ketakutan. Benar sekali. Dia gemetar ketakutan. Alasannya adalah dia tahu suara siapa itu. Itulah sebabnya dia sangat takut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia adalah orang yang sebenarnya tidak ingin dia temui saat ini juga. Meskipun matahari keemasan menyinari daratan dengan cahayanya yang cemerlang dan intens, udara mulai menjadi sangat dingin. Kepingan salju mulai berjatuhan dari langit saat menyelimuti seluruh medan perang. Penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah awal musim gugur di kota Bintang Luo. Namun, suhu lingkungan turun dengan kecepatan yang gila-gilaan. Faktanya, cuaca sangat dingin sehingga kepingan salju beterbangan di langit. Untuk beberapa alasan yang aneh, mereka tidak dapat mendarat di tanah. Cahaya perak berkelap-kelip dari langit di kejauhan. Saat pertama kali berkedip, ia tampak berada di ujung terjauh langit. Namun, ketika berkedip lagi, itu sudah tepat sebelum Juzi dan Kong Deming. Dua sosok muncul di udara tepat di hadapan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Juzi hampir tersandung saat pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Kong Deming segera mengangkat tangannya dan menyeret Adipati Macan Putih ke arahnya. Dia menggunakan alat jiwanya untuk mengendalikan dan menekannya. Saat ini, terlihat bahwa orang yang berseru tadi adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah panjang berwarna biru pucat. Rambut panjangnya berayun tertiup angin di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak dapat disangkal tampan, dia memiliki aura yang sepertinya memberikan kesan bahwa dia tidak lagi terpengaruh oleh urusan duniawi. Kepingan salju berputar di sekitar tubuhnya secara terus-menerus. Setiap kali kepingan salju akan menghilang, mereka akan mengeluarkan cahaya perak samar yang hampir tidak terlihat oleh mata. Wanita yang berdiri di sisinya bahkan lebih berseri-seri. Rambut ungu panjangnya tergerai dari kepala hingga ujung kaki. Penampilannya yang menakjubkan jelas lebih dari cukup untuk membuat Bulan malu. Mata ungunya benar-benar memesona. Cahaya keemasan yang lembut dan hangat berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dan terdengar raungan naga samar setiap kali cahaya keemasan berkedip. Nafas terengah-engah sudah terdengar di sekitar Juzi. Apakah itu Wo Yuhao? Spirit Ice Douluo yang menantang 10 orang kami. Orang yang berdiri di sampingnya pasti adalah naga kupu-kupu Douluo, Tang Wutong. Ya, pasangan yang tiba-tiba muncul di medan perang adalah Wo Yuhao dan Tang Wutong. Setelah berkultivasi selama 3 tahun, mereka akhirnya menyelesaikan budidaya tertutup. 3 tahun itu berlalu dengan sangat cepat bagi mereka karena keduanya berada dalam kondisi meditasi yang mendalam. Huo Yuhao akhirnya menyelesaikan penyerapan kekuatan spiritual Evile Tiran. Dia mampu menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat, yang sudah melampaui kekuatan Ultimate Douluo, dan pada tingkat setengah dewa, untuk melengkapi inti jiwa ketiganya dan menggabungkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia akhirnya mampu menguasai kendali atas kekuatan spasial. Inti jiwa ketiganya adalah inti jiwa spasial. Huo Yuhao sudah selesai berkultivasi sekitar setengah tahun yang lalu. Namun, Tang Wutong membutuhkan bantuan karena dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang sama kuatnya. Dia terjebak dalam kemacetan, dan membutuhkan Huo Yuhao untuk menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya untuk menjaganya. Dia baru mampu membuat terobosan dan menyelesaikan inti jiwa ketiganya sehari yang lalu. Oleh karena itu, mereka dapat membangun pencapaian mereka sebagai orang pertama yang memiliki inti jiwa pelengkap Yin Yang dan membentuk inti jiwa ketiga mereka. Mereka telah menciptakan keajaiban lain di dunia ini.
Meskipun mereka pada akhirnya masih merupakan Ultimate Douluo, mereka jelas merupakan Ultimate Douluo yang paling kuat dalam sejarah benua Douluo. Setelah menyelesaikan budidaya tertutup mereka, Huo Yuhao memiliki apresiasi dan kepekaan yang lebih dalam terhadap takdir. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, mereka terbang ke kota tetangga untuk memahami apa yang terjadi saat mereka pergi. Mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka dengar. Mereka mengetahui bahwa Juzi tidak menepati janji yang mereka buat sebelumnya, namun malah memulai perang lain, dan telah menghancurkan kekaisaran Douling. Setelah mendengar berita ini, Huo Yuhao tidak bisa menahan amarahnya. Saat ini, dia bisa merasakan jantungnya berkontraksi saat dia merasakan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Dipimpin oleh perasaan takdirnya, dia mengoyak ruang di depannya dan mencoba bergegas ke kota bintang Luo bersama Tang Wutong. Saat itu ketika Juzi hendak menikam Adipati Macan Putih, Huo Yuhao sebenarnya berada sekitar 250 km jauhnya. Namun, dia bisa merasakan ketakutan di hatinya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dia menggunakan suaranya untuk mengoyak ruang untuk menghentikannya. Setelah itu, dalam sekejap mata, dia dapat menggunakan penguasaan kekuatan spasialnya untuk memindahkan dirinya dan Tang Wutong ke tempat Juzi dan Kong Deming berada. Huo Yuhao langsung diliputi oleh beberapa emosi setelah melihat dia dan Adipati Macan Putih, yang tidak lagi mengenakan baju besi atau kemeja. Demikian pula, Juzi juga diliputi oleh banyak emosi. Saat mereka saling menatap, matanya memerah. Mengapa? Mengapa kamu harus kembali sekarang? Mengapa? Juzi mengangkat pedang panjang di tangannya dan menikam Duk Macan Putih tanpa peringatan apapun. Dia tahu jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam orang tuanya lagi. Kali ini, dia menggunakan seluruh usaha dan kekuatan jiwanya untuk mencoba membunuh Adipati Macan Putih. Selama dia bisa membunuhnya, balas dendamnya akan selesai. Melekat. Suara logam yang terang terdengar. Meskipun pedang panjang itu bersentuhan dengan kulit, pedang itu tidak mampu menembus tubuh orang tersebut. Juzi ternganga ketika dia melihat Adipati Macan Putih telah digantikan oleh orang yang dia rindukan selama ini. Perpindahan Xuanwu. Ini adalah salah satu keterampilan favorit Huo Yuhao, dan sekarang menyelamatkan nyawa ayahnya. Dia mampu menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menghancurkan penghalang ilahi bulan perak milik Kong Deming dan menyelesaikan perpindahan Xuanwu miliknya. Adipati Macan Putih telah dipindahkan ke tempat Huo Yuhao berada. Setelah mengeluarkan suara metalik yang terang, pedang panjang itu segera hancur. Kong Deming terkejut ketika dia mencoba yang terbaik untuk mengontrak Silver Moon Divine Barrier miliknya untuk menahan Huo Yuhao. Enyahlah! Huo Yuhao berseru dengan marah. Saat itu juga, seluruh tubuhnya berubah warna merah keemasan cemerlang. Cahaya keemasan yang kuat dilepaskan ke sekelilingnya saat badai spiritual terbentuk di sekelilingnya. Silver Moon Divine Barrier yang berhasil menahan Elder Xuan langsung hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh Huo Yuhao segera menjadi perak. Setelah itu, Silver Moon Divine Barrier kembali ke sisi Kong Deming dan mencoba menyelimutinya.